dan perhitungan rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohnya yaitu membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan lain sebagainya. Rasio likuiditas ini secara umum ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Rasio lancar atau current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Lalu rasio cepat atau quick ratio merupakan ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak liquid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Lalu yang kedua yaitu rasio leverage, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage atau utang ekstrim, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Lalu yang ketiga yaitu rasio aktivitas, adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas sebuah perusahaan, di mana aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rasio ini biasanya disebut dengan rasio pengelolaan aset. Lalu selanjutnya itu rasio profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Jadi semakin baik rasio profitabilitas ini, maka semakin baik juga menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.